Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya ya. Film dimulai di negara Irak. Seorang marinir Amerika bernama John mendapat tugas membebaskan rekan-rekannya yang disandra Al-Qaeda. Dari balik pintu, si John mengintip rekan-rekannya yang sedang disiksa. Dia pun melapor ke markas tentang kejadian tersebut, tapi orang markas menyuruh si John menunggu karena tim Alpha sedang menuju ke sana. Di sini si John menolaknya karena rekan-rekannya hendak dieksekusi. Si John pun menerobos masuk, lalu mengirim semua terorisnya ke alam lain, serta berhasil membebaskan rekan-rekannya. Film berlanjut di pangkalan militer Amerika yang ada di Jerman. Seorang kolonel menemui anggotanya, termasuk si John yang sedang nge-gym. Di sini si kolonel mengajak si John mengikutinya. Begitu di luar, si kolonel menyerahkan surat pemecatan si John yang dikeluarkan pengadilan militer. Dia dipecat karena menolak perintah atasan saat melakukan tugas di Irak. Dengan perasaan hancur, si John pun menerima keputusan tersebut. Singkat cerita, si John pulang ke Amerika. Istrinya yang bernama Kate pun merasa senang melihat kepulangannya. Setelah melepas rindu, si John menceritakan kalau dia dipecat dari militer. Mendengar itu, si Kate pun menyemangatinya. Karena di satu sisi, si Kate senang karena dia tidak akan ditinggal-tinggal lagi. Setelah itu dia menyuruh si John melamar pekerjaan di sebuah perusahaan supaya dia ada kegiatan dan bisa melupakan korps marinirnya. Film berlanjut. Seorang pria bernama Romy bersama 4 orang anggotanya merampok sebuah toko berlian serta melenyapkan polisi yang ingin menangkap mereka. Singkat cerita, si John diterima bekerja di sebuah perusahaan sebagai satpam. Tapi di hari pertamanya kerja, dia justru dipecat karena menghajar seorang tamu yang membuat keributan. Malam harinya, si John pulang ke rumah dan saat ditanya istrinya gimana rasanya hari pertama kerja, dia pun menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Tapi si Kate justru melihat siaran TV yang menayangkan si John menghajar pria tadi siang. Merasa suaminya sedang tidak baik-baik saja semenjak dipecat dari marinir, si Kate pun mengajaknya pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang bisa menenangkan pikiran. Melihat semangat istrinya, si John pun mengiyakannya. Besok harinya, si John dan istrinya menuju lokasi rekreasi mereka. Di tengah jalan, si John membelokkan mobilnya ke sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Hingga dia pun masuk ke minimarket untuk membeli cemilan. Di sini si John berpapasan dengan si Romy yang kebetulan juga sedang mengisi bensin. Di dalam minimarket, si Sean serta si Angel juga sedang berbelanja. Hingga tak lama kemudian 2 orang polisi juga berencana mengisi bensin. Salah seorang polisi tersebut menanyai tujuan si Romy mau kemana. Melihat itu, anggota si Romy pun langsung waspada. Dan secara tiba-tiba si Morgan muncul dari belakang lalu menembak polisi tersebut. Si Romy juga mengirim rekannya ke alam lain. Mendengar suara tembakan, si John langsung berlari, tapi dia justru dipukul si Sean hingga tergeletak. Dan si Angel juga melenyapkan karyawan minimarket tersebut supaya tidak ada saksi.
Si John hanya bisa menatap istrinya yang dibawa rombongan si Romi menggunakan mobilnya, lalu mengejar mereka menggunakan mobil patroli polisi hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan rombongan si Romi terus menembakinya hingga mobil si John terjun ke jurang. Di sini nyawa si John kembali selamat karena dia berhasil melompat. Film berlanjut. Mobil yang ditumpangi rombongan si Romi rusak parah dan tak bisa lagi digunakan. Mau tak mau si Romi pun mengajak anggotanya jalan kaki menuju lokasi pembeli berliannya supaya mereka mendapatkan uangnya. Mendengar itu si Sean pun mengajak mereka langsung bergerak sebelum polisi tiba. Sedangkan di SPBU, para polisi sedang melakukan olah TKP. Seorang detektif bernama Buran menerima telepon dari rekannya yang melaporkan lokasi mobil yang digunakan rombongan si Romi. Dan sesampainya di lokasi, dia bertemu si John. Di sini si John menceritakan istrinya yang diculik. Tapi si Buran justru mengatakan kalau itu akan menjadi urusan polisi dan dia tidak mengizinkan si John mengejar mereka. Tapi si John berkeras akan mengejarnya. Setelah si John pergi, si Buran menelepon anggotanya lalu memerintahkan melakukan pencarian menggunakan helikopter. Film berlanjut. Rombongan si Romi terus berjalan melewati rawa-rawa hingga si Morgan pun protes kenapa mereka harus lewat rawa-rawa. Tapi si Romi justru menyalahkannya gara-gara dia menembak polisi, makanya mereka seperti ini. Mendengar itu si Morgan pun tidak terima karena si Romi juga ikut menembaki polisinya. Hingga terjadilah ketegangan di antara mereka serta saling todong. Dan dengan tega si Romi menembak si Rocky. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan si John dan para polisi terus melakukan pencarian. Hingga tak lama kemudian si John melihat bekas darah serta sebuah pisau dan langsung berlari mengejar mereka. Di tempat lain, si Romi menerima telepon dari calon pembeli berliannya yang menanyakan posisi mereka. Tapi si Romi justru membatalkan kesepakatan mereka lalu mematikan teleponnya. Sedangkan si John terus mengejar mengikuti bekas telapak kaki rombongan si Romi. Tapi tak lama kemudian dia justru disergap serta dipukuli dua orang pria yang tidak dikenal hingga pingsan. Film berlanjut. Si John baru sadar dari pingsannya, tapi dia kembali mendapatkan pukulan karena si John tetap tidak mengaku kalau dia seorang polisi. Dia pun menceritakan kalau dia hanya mengejar penculik istrinya, tapi kedua pria itu tetap tidak mempercayainya. Karena kesal, si John pun mengaku sebagai polisi, lalu menghajar kedua pria tersebut. Setelah itu dia melanjutkan pencarian istrinya. Hingga tak lama kemudian dia melihat rombongan si Romi memasuki sebuah rumah di pinggir sungai. Setelah itu si John pun mendekati rumah tersebut lalu mengirim si Morgan ke alam lain. Film berlanjut. Si Romi menelepon temannya untuk menyiapkan mobil karena rencana yang dibuat sebelumnya berantakan. Dan tepat di bawahnya si John mendengarkan pembicaraannya. Selesai menelepon, si Romi kembali masuk ke dalam lalu menyuruh si Sean menyiapkan kapalnya serta memanggil si Morgan. Tapi begitu si Sean turun ke bawah, si John langsung menghajarnya. Film berlanjut. Saat si John mengumpulkan mayat si Sean dan si Morgan, tiba-tiba si Buran muncul lalu bertanya berapa orang lagi yang tersisa. Si John pun menjawab tinggal 2 orang lagi. Beberapa saat kemudian si John dan si Buran menerobos masuk. Tapi di sini si John justru kaget
karena ternyata si Buran dan si Romi kerjasama. Karena merasa nyawanya terancam, si John memutuskan menyerang duluan dan menjadikan tubuh si Buran jadi tamengnya saat si Romi menembakinya hingga si Buran pindah alam. Begitu turun ke bawah, si Romi langsung mengajak si Angel pergi sambil menceritakan kemunculan si John. Setelah itu dia menembaki ke dalam hingga rumah tersebut meledak. Dan lagi-lagi si John berhasil menyelamatkan dirinya. Tibalah malam harinya, si John melihat rombongan si Romi. Setelah itu terjadilah adegan menegangkan dan si John berhasil melenyapkan si Romi dan si Angel. Akhir cerita, si John merasa bahagia karena dia berhasil menyelamatkan istrinya yang tenggelam dan film pun selesai.